dia tuh masih karena masih baru menginjak remaja, istilahnya dunia tuh masih abu-abu bagi mereka. Iya, betul. Tapi mungkin mereka tuh masih nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk, dan akhirnya malah terjerumus ke arah yang tidak diinginkan gitu kali ya. Iya. Halo Sobat PMI, selamat datang di Podity, Podcast Humanity PMI Kota Semarang. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Semarang. Nah, sebelumnya yuk kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Wah, yang ngeri juga ya, Dok. Apalagi saya sebagai anak rantau yang belum kenal betul sama daerah Semarang, dan kalau pulang malam kan juga ngeri juga, Dok. Setuju sih, apalagi kan saya kan juga sering pulang malam, bukan karena saya anak nakal ya, tapi karena kan memang saya kan Jaga malam. praktek sampai malam, otomatis kan saya juga kalau pulang pasti di atas jam 8 karena saya praktek sampai jam 8. Nah, takutnya waktu ngelewatin daerah-daerah yang rawan dan kita misalnya kadang kan habis pulang praktek kan mungkin saya mau beli makan dulu atau gimana kan ujung-ujungnya juga pasti pulangnya lebih malam lagi. Nah, kalau misalnya takutnya kalau ngelewatin di jam-jam rawan dan tempat-tempat yang rawan tuh, apalagi saya perempuan kan sering juga nih kalau misalnya nemuin hal-hal kayak gini di jalanan, ya nggak sih? Iya, benar. Saya setuju juga sih, apalagi saya kan sering juga pulang malam, apalagi kalau praktek sore sampai malam, terus belum lagi kalau jalan-jalan sampai malam, dan saya juga nggak bawa kendaraan sendiri, lebih sering, ya, Dok, ya? Iya, lebih sering menggunakan ojek online. Mungkin biasanya kan yang paling sering motor ya, karena di Semarang kan macet gitu karena kan. ya boncos juga ya, Dok, kalau misalnya yang mobil Lebih bener banget. Itu sih yang bikin miris, yang ditakutkan apalagi kita cewek ya, perempuan sendirian di tengah malam gitu. Iya, benar juga, Dok. Sih. Terus juga saya tuh pernah lihat data kalau ternyata gangster di Semarang itu ada totalnya tuh 29 grup. Kan berarti kan banyak banget ya, maksudnya Banyak juga itu aja yang udah diketahui lah gitu, yang udah ada datanya. Kan kita juga nggak tahu kalau misalnya ternyata di luaran situ tuh juga masih ada oknum-oknum lain yang kan belum kita ketahui, yang belum masuk data. tuh kan kita juga nggak, kadang kan kita kan juga nggak tahu mana daerah yang memang itu istilahnya Rawan. tempat sekongkolnya di situ, kan kita juga nggak ngerti nih, makanya kayak agak miris juga ya lihat hal-hal kayak gitu. Kalau menurut Dokter Maulida gimana, Dok? Maksudnya lihat anak-anak yang kayak gitu, dalam artian mungkin kalau malam kenapa sih nggak belajar aja gitu kan, atau gitu. Saya kan biasanya kan anak-anak muda yang di grup-grup kayak gini tuh kan lebih ke kayak Banyak masih remaja. sekolah, gitu. Kalau menurut Dokter Maulida gimana, Dok? Kalau menurut saya sih mungkin anak-anak tersebut kurang ini ya, kurang menyampaikan untuk seperti hobinya mungkin, Menyampaikan hobinya menyampaikan hobinya, kemudian dari tatanan dia selama rutinitasnya. Kayak kurang terjadwal aja gitu ya, jadi kayak belum dapat habit yang stagnan gitu tiap harinya gitu ya. Tapi kalau misalkan remaja itu paling banyak karena dia belum mampu untuk menyalurkan hobinya ke arah mana, jadi belum bisa membedakan ke arah yang positif atau yang negatif nih. Jati dirinya masih dicari. Iya, tuh. Jadi bisa dibilang kayak dia tuh masih karena masih baru menginjak remaja, istilahnya dunia tuh masih abu-abu bagi mereka. Iya, betul. Tapi mungkin mereka tuh masih nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk, dan akhirnya malah terjerumus ke arah yang tidak diinginkan gitu kali ya. Iya. Oke, deh. Kalau menurut Mbak Kiki gimana, Mbak? Dari Lihat yang kayak gitu-gitu. Dari saya sih, karena di sini tingkat emosional dari remaja kan masih belum stabil ya. Jadi untuk emosionalnya, jadi lebih ke egonya lebih tinggi. Gitu, Dok. Ya. Iya, jadi bagaimana kita harus meredamkan egonya kita, yaitu harus memilih hobi yang biar kita itu nggak mencari cara buat, kita ikut gengs ini biar kesibukan kita ikut gengs seperti itu. Iya.
Soalnya kan kadang kan namanya anak-anak kan pengen ngikut yang yang lagi in Iya, apa nih, iya. pengen ikutan Cari kesibukan. Iya, mungkin FOMO. takutnya misalnya lingkungan mereka tuh lebih ke arah yang lagi in yang seperti itu. Jadi Iya. otomatis kan mereka pasti akan ke arah sana gitu. Benar. Mungkin juga bisa mungkin kalau saya bisa nambahin sih dalam perihal pengawasan orang tua juga mungkin ini ya kurang ya, dalam artian Iya. kalau misalnya mungkin orang tua lebih bisa ngawasin, dalam artian bukan sebagai pola asuh yang otoriter, enggak, Iya. tapi lebih ke kayak misal nih orang tua ngasih jam kayak kalau Batas bisa waktu. iya, kalau bisa kamu jam segini udah sampai rumah Jam ya. 10 malam harus udah pulang Iya, ya. atau enggak kalau apalagi kalau misalnya anak sekolah kan dia butuh untuk belajar nih, kayak kamu kalau bisa sampai rumah jam maksimal jam 8 kayak atau jam 7 kayak, kan kamu perlu belajar untuk besok kamu Iya. pelajaran di sekolah gitu. Iya. Jadi, Benar. ya menurutku selain dari anak-anaknya yang mungkin merasa ingin ikut-ikutan dan trennya dilalahnya di FOMO, lingkungan itu, iya. FOMO itu dilalahnya lingkungannya itu negatif. Iya. Selain itu juga dari segi pengawasan orang tua mungkin kurang ya. Iya, itu Apalagi mungkin kembali lagi ya dok, ke rutinitasnya dia itu. Mm-mm. Dari kecil mungkin pola asuh orang tua juga Iya. berpengaruh. Terlalu membebaskan juga Iya, bisa ya. benar, Betul. Sebenarnya ya kalau pola asuh membebaskan sih sebenarnya bagus-bagus aja, dalam artian kan anak tuh kan jadi bisa explore, memilih jalannya dia masing-masing. Cuman kan tetap bebas itu kan harus ada takarannya Iya, sendiri dong. iya. Ada Harus batasnya, ada. ada batasnya. Nah, mungkin batas itu yang masih bagi anak-anak remaja tuh masih terlalu abu-abu, jadi dia nggak bisa membedakan garis mana yang baik sama mana yang buruk. Iya, betul. Gitu Apalagi kan, remaja laki-laki kan lebih sering ke gampang mengikuti pertemanannya begitu. Iya, setuju juga. Setuju sih. Ya mungkin kita semua juga mengalami hal seperti itu ya, yang masih bingung antara hal baik dan buruk dan perlu pengawasan sama orang tua. Iya, mungkin kan kalau dari saya pribadi sih mungkin karena dari orang tuanya ya, mungkin kalau misalnya nih orang tua bisa lebih dekat sama anak, dalam artian kayak Emosionalnya. iya emosionalnya, terus juga kemudian mungkin kalau misalnya dari anak-anaknya mungkin sering curhat sama orang tua, jadi kan kayak bisa dalam artian kok temenku kayak gini ya gitu, dan Pendapat ya, Dok, ya? kayak mungkin nanti orang tuanya kan itu kan sekalian ngawasin juga kayak kok lingkungan anakmu kayak gini, mungkin orang tua juga bisa menanggapi dalam artian kamu jangan nih kayak gini karena ini kan gini Iya. gitu. Seperti itu juga. Memberi pengertian kepada anaknya begitu ya. Ya balik lagi menurut saya sih salah satu faktornya juga ada di pola asuh dan Komunikasi. pengawasan juga sih dari orang tua, karena anak bisa keluyuran malam secara bebas seperti itu kalau tanpa pengawasan orang tua kan juga harusnya nggak akan. Iya kan terjadi juga. Ada batas waktu yang harus pulang jam 8 malam, kamu harus pulang, besoknya Iya. kamu sekolah dan harus belajar mengerjakan Iya, PR lain-lain gitu ya, Dok. Tapi malah mereka memilih untuk keluyuran di malam hari. Kalau misalnya orang tuanya bisa dengan tegas, nih kamu harus di rumah jam segini, kamu kan punya jadwal ini, gitu-gitu kan juga pasti anak kan ya emang nggak punya kesempatan untuk seperti itu. Atau mungkin main dengan temen tuh boleh, tapi setidaknya kayak laporan, aku mau main kemana, sampai yang jam jelas, berapa, ya. ya, aku main sama siapa aja gitu kan, jadi lebih enak juga kan. Iya. Atau mungkin akan lebih baik lagi kalau misalnya orang tua itu juga kenal sama teman-teman anaknya, dalam Iya, artian benar. orang tua juga jadi bisa kayak menilai, oh nih anak nih Percaya juga. temannya ini baik, temannya ini bisa dipercaya kok, aku percaya kalau anakku main sama Dia. dia atau anakku bergaul sama dia, kan kayak gitu ya. Iya, begitu, Dok. Hmm. Kalau sebagai dokter Maulida, sebagai tambahan lagi, bagaimana, Dok? Mungkin ini ya, kalau pola asuh orang tua itu sangat berperan besar terhadap tumbuh kembang anak, apalagi dengan fenomena yang miris seperti ini kan kita Iya. pasti jadi bertanya-tanya, memangnya kalau misalkan remaja itu harus nggak sih, masih harus dikekang orang tua, harus diatur orang tua, Dibatasi ya, iya, Dok, ya? dibatasi Tapi juga seperti kadang itu. lihat peristiwa kayak ini juga kayak, ini orang tuanya kemana sih? Nah. Kamu bisa tau nggak? Maksudnya kok anaknya Nggak dibatasi. iya, maksudnya kayak ini orang tuanya nggak ngasih tahu apa Iya, ya? betul. Apalagi remaja laki-laki itu paling anti dibatasi sama orang tuanya, karena langsung Tapi- harus bebas. Mungkin kan tapi juga bisa kayak kalau selama orang tua bisa memberikan pendapat yang rasional, maksudnya kan kalau Iya.
secara Masuk akal emosi ya kan dok ya. laki-laki kan memang lebih cenderung ke logika kan. Kalau misalnya orang tua bisa memberikan pendapat yang bisa masuk ke logika anak-anak kan juga sebenarnya bisa mengurangi kecenderungan untuk terbentuknya gangster-gangster dan jadi kayak kreatisme itu kan bisa lebih benar terus gitu sih. Iya sih. Jadi sebagai orang tua mungkin untuk pendekatannya lebih ini lagi ya. emosionalnya intens harus lagi, ditingkatkan. ya. Mungkin tidak harus mengekang atau mungkin secara diktator gitu ya, kamu harus gini, tapi lebih mendengarkan ke diarahkan iya, mendengarkan ke anaknya, kemudian diarahkan ke arah yang lebih baik seperti itu mungkin. Kalau dari Mbak Kiki sendiri, pola asuh orang tuanya dulu kira-kira gimana Mbak? Kalau pola asuh dari orang tua saya ya, karena di sini saya kan anak rantau ya, apalagi perempuan. Di sini saya diberikan kebebasan karena untuk memilih apa yang menjadi jati diri kita atau kita mau jadi bagaimana itu kan tergantung dari pihak kitanya. Jadi karena di sini kita punya batas-batasnya aja sih, walaupun dibebaskan sama orang tua. Jadi anak rantau kan nggak ada jam malam nih, tapi kan kita juga harus punya batas diri juga. Dari diri sendiri itu ada kayak batas diri. Kayak kita tuh besok mau kerja jam 7:30 udah masuk kerja. Jadi otomatis kita jam 10 malam harus istirahat di rumah. Dan sebagai dokter juga seperti itu. Saya juga sih, kalau dulu sih waktu zaman masih sekolah ya, saya sih memang biasanya kalau misalnya di Semarang sendiri kan dulu itu kan pulang sekolah tuh kan udah jam 4 sore nih, otomatis dari segi fisik badan tuh juga udah capek. Jadi kalau saya pribadi, karena mungkin saya juga anaknya mageran ya, jadi ya pulang sekolah ya langsung pulang, atau introvert ya dok ya? Atau mungkin juga saya isi dengan ikut ekskul gitu. Misalnya ekskul selesai sebelum maghrib nih, nah itu kan tapi kan badan saya juga energinya terkuras banget nih, akhirnya ya saya ujungnya ya langsung pulang. Ya baik lagi sih benar yang tadi kita bicarakan juga ya, bahwasanya cari hal-hal positif yang harus kita lakukan setelah dari pulang sekolah itu tadi. Kalaupun misal saya lagi nggak ada ekskul atau apa ya, saya les. Entah les mata pelajaran atau apa, hal-hal positif yang dilakukan. Sebenarnya lebih kayak mencari kesibukan. Dan ya dulu sih saya selalu cerita kegiatan saya apa aja ke orang tua, dalam artian kayak saya di sini mau les gitu. jam segini sampai jam segini, jadi orang tua juga tahu, oh anak aku tuh les dari jam segini sampai jam segini, oh anak aku tuh ekskul dari jam segini sampai jam segini. Jelas ya dok ya. Sampai akhirnya misalnya nih jam segini kok belum ada di rumah, jadi telepon, di mana nak gitu kan, kok belum pulang, anak khawatir. Iya, nah balik lagi kan dari situ kan berarti kan juga peranan orang tua tuh juga penting pedulinya orang tua ke anak ya, anak juga, perilaku anak tuh juga sangat berperan. Bisa dibilang diktator juga enggak, tapi setidaknya kan kalau misalnya kita punya jadwal dan kita laporan dan lain sebagainya kan, hal-hal yang kayak itu kan mengurangi kekhawatiran orang tua. Dari dokter Maulida sendiri gimana dok? Iya, kalau saya sih hampir mirip ya dok. Kayak ada kegiatan sendiri dari sekolah, kemudian hobi, kemudian dari ekskul yang diikuti. Terus kalau ada waktu luang lagi kita ikut les. Terus di rumah itu biasanya ada jam malam juga kalau saya. Jam 8 malam sudah harus di rumah. Harus stay di rumah. Bahkan kalau sudah maghrib pun itu pokoknya harus di rumah. Karena sebagai perempuan ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada kegiatan di sekolah ataupun ada les, ya tetap dipersilahkan. Ya diperbolehkan itu hal positif yang kita lakukan buat masa depan. Jadi intinya lebih ke saling percaya aja. Anak pada orang tua. Komunikasinya terbuka. Iya betul. Iya benar sih, komunikasi terbuka. Karena kalau misalnya anak juga tahu bahwasanya orang tua percaya sama anaknya, jadi kayak kita juga kayak, oh saya ini udah dipercaya sama orang tua dikasih saya, kepercayaan. karena saya mau lingkarin kepercayaan udah dikasih. Jarang-jarang loh ada orang tua yang nggak mau mengecewakan. Jadi ada tanggung jawab kan kita. Iya, jadi kita juga ada tanggung jawab juga sih, benar juga sih. Kalau saya sih dulu, saya juga sebenarnya setelah SMA di Semarang kan saya kuliah di Jogja nih. Iya. Waktu rantau balik juga rantau kan, waktu balik dari selesai, kadang kan kalau misalnya liburan apa kan pulang ke Semarang. Nah kadang kan kalau lagi pulang ke Semarang kan ketemu sama teman-teman, itu tuh juga saya juga ada jam malam. Misalnya jam malam saya tuh biasanya sebelum jam 9. Kadang aja jam 8 tuh udah diteleponin, kayak sama sih dok ya. Iya, kapan pulang gitu, atau mau dijemput. Padahal saya juga keluar sama teman-teman saya dijemput teman saya, nanti diantar pulang juga gitu. Dan teman-teman saya tuh ya udah kenal sama orang tua juga nih, cuman maksudnya kadang tuh kayak mau pulang jam berapa gitu. Khawatir ya dok ya, karena kan anaknya jauh begitu. Iya, kayak
ini kamu perempuan loh, jangan pulang. Kalau mau pulang jangan malam-malam, karena bahaya juga gitu kan. Ya. Tetap mengingatkan ya dok. Tetap mengingatkan, tetap dicari sih gitu. Nah mungkin kan anak-anak yang terjerumus ke gangster-gangster ini mungkin ada kemungkinan mungkin kurang pengawasan dalam orang tua, dalam artian kayak mungkin kalau misalnya lagi keluar nggak dicariin atau apa, jadi kan dibiarkan. Iya, kalau kadang kan kita jadi mungkin bahasa di Semarang tuh jadi gampang kayak jadi kayak disepelekan juga nggak dicariin, jadi kayak nggak ada beban tersendiri. Jadi nggak ada tanggung jawab. Kadang kan, maksudnya kalau misalnya kita dari kecil ya memang udah biasa kayak, oh aku kalau jam segini belum pulang tuh aku bakalan diteror, saya kayak gitu. Kita kan jadi kayak misalnya kita lagi pergi nih kayak, wah udah jam segini, oh emangnya aku udah pulang nih, kalau nggak aku khawatir, iya kan, jadi kan juga nggak tenang di secara nggak langsung tuh di dalam diri kita tuh juga sudah terprogram bahwasanya, oh iya aku udah punya tanggung jawab, jangan ngecewain orang tua, aku udah punya tanggung jawab, aku harus jangan bikin orang tua khawatir, jangan bikin orang tua khawatir gitu. Iya sih memang juga. Ya, kemungkinan kurang komunikasi yang terbuka antara remaja yang sekarang ini ke pihak orang tuanya juga bisa. Kalau untuk pendapat saya, di sini karena kurangnya komunikasi yang terbuka dari pihak orang tua ke anaknya atau remaja yang saat ini, untuk saran selanjutnya bagaimana, Dokter Tamara? Kalau dari saya sih ya berarti meningkatkan pengawasan dari orang tua juga, terus juga orang tua harus lebih proaktif lah sama anak-anaknya juga sih. Dalam artian kalau misalnya orang tua proaktif, anak-anak juga jadi terbuka sama orang tuanya. Sekalian juga kan bonusnya adalah orang tua dapat pengawasan yang efektif juga kan ke anak-anaknya. Jadinya anak-anak lebih bisa terarah juga hidupnya gitu sih kalau dari saya ya. Kalau dari Dokter Mauda, menurut Dokter Mauda gimana dok? Setuju sih dok. Kalau dari saya mungkin dari remajanya ya dok. Remajanya mungkin bisa kembali lagi mencari hal-hal yang positif, hobi yang positif. Jadi waktu luang itu digunakan untuk hal-hal yang positif juga. Karena hal positif pasti akan membawa ke hal yang negatifnya. Oke, terima kasih banyak Dokter Tamara, Mbak Kiki. Sangat menarik sekali ya obrolan kita pada episode kali ini. Baik teman-teman, kalau ada request ide obrolan di next episode, silahkan komen di kolom komentar ya di bawah sini. See you, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.